Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan rahmat itu pula kita dibimbing di atas ketaatan, dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membacakan sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala dengan judul Makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama'i. Pengertian dari kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya dan pengaruhnya bagi individu dan masyarakat. Kitab yang saya bacakan ini adalah cetakan yang kedua tahun 1433 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2012 Masehi. Kita mulai di halaman yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimu lima ali ad-Duktur Abdillah bin Abdul Muhsin At-Turki. Kata pengantar dari Syekh yang terhormat Dr. Abdullah Ibn Abdul Muhsin At-Turki, Mudiru Jami'atil Imami Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah, Rektor Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Qala hafizahullah ta'ala, al-kullu yudriku khadral madhahibi al-haddamati al-muntashirati bi ba'di aradil muslimin wal mutaghilati fi nufusi ba'di minhum imma an jahlin wa taqlidin aw asabiyatin jahiliyatin wa mislu hadhil fi'ati ragima qallataha walillahil hamdu iddatan wa iddadan illa an tarakaha tarawaja madhahibuha wa turukuha al-munharifatu amrun lahu khuturatuhu al-kabiratu wa ta'thiruhu fi masiratil islami wa waqi'il muslimin. Semua orang tahu bahwasanya bahaya madhab-madhab, aliran-aliran yang bisa meruntuhkan Islam yang tersebar di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, bergerak cepat ya, di sebagian jiwa-jiwa kaum muslimin. Madhab-madhab tersebut ya mempengaruhi mereka, baik karena mereka jahil ya, tidak tahu bahwa madhab tersebut madhab yang berbahaya, di antaranya madhab Syiah, Rafidhah ya, madhab Mu'tazilah, madhab ya, Asy'ariyah, madhab ya, Murji'ah dan lain sebagainya. Ima an jahlin ya, baik karena kebodohan, wa taqlidin atau karena ikut-ikutan, atau karena fanatik jahiliyah. Kelompok ini sangat membenci kalau kelompoknya itu punah
Ya. Dan kelompok ini bisa bertambah banyak kalau kita membiarkannya. Ya. Mazhab-mazhab yang menyimpang ini akan sangat cepat, ya. Dan ini sangat berbahaya dan akan mempengaruhi perjalanan Islam, mempengaruhi keadaan kaum muslimin. Ya. Mazhab-mazhab di luar mazhab salaf, ya, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa muharabatu hadhil fi'ati wa kashfu dalalatihim wa bayanu fasadi mu'taqadihim wa mukhalafatuhu hudallahi wa rasuli amrun wajibun 'alal ummati al-islamiyyati jam'a. Memerangi kelompok-kelompok yang berbahaya ini, menyingkap kesesatan mereka, menjelaskan akidah mereka yang rusak, menyelisih mereka, membantah mereka dengan petunjuk Allah dan Rasulnya adalah perkara yang wajib bagi setiap umat Islam semuanya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya. Wa syarhu madhhabi ahli sunnati wal jamaati wa idahu tijahu kafati qadaya al-islamiyah wa bayanu aqidatihim allati tutabiqul haqqa wal huda ahammu wasilatin likashfi mukhtalifil aqaidi al-fasidah. Wa farqu dhalatu wal firqu dhalatu allati a'maha iblisu wa zayyana laha su'an amalaha wa 'allala laha inhirafaha 'anil haqqi was-shawab. Dan menjelaskan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, menerangkan, ya, urusan-urusan yang berhubungan dengan keislaman, menjelaskan akidah mereka, akidah yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan petunjuk, adalah sarana yang paling penting untuk menyingkap akidah-akidah yang merusak, yang bermacam-macam banyaknya. Dan kelompok-kelompok yang sesat tersebut telah membutakan, ya. Iblis telah membutakan manusia, seolah-olah firqah-firqah tersebut adalah firqah-firqah yang baik. Ya, iblis menghiasi keburukan amalan-amalan mereka, dan kemudian menerangkan penyimpangan kelompok-kelompok sesat tersebut dari kebenaran. Dan ini adalah tugasnya orang-orang yang berilmu. Wa mundu nas'atil firaqud dhalatu ala aidil yahudi wal munafiqin walladzina dakhulul islama bihadfi tashwihihi wa hadmihi minad dakhil. Firqah-firqah sesat tersebut semenjak mereka tumbuh, berkembang, dan firqah-firqah tersebut, ya, merupakan campur tangan Yahudi dan orang-orang munafik. Ya. Bukankah Syiah yang pertama muncul berasal dari tokoh Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba, yang masuk ke dalam Islam, masuk kemudian merusaknya, merobohkannya dari dalam. Wallahu yaqidu laha man yarudu 'alaiha wa yudhihu dolalaha. Akan tetapi Allah SWT menggagalkan firqah-firqah sesat tersebut. Ada orang yang membantahnya, menerangkan kesesatannya. Allah membangkitkan sebagian para ulama sebagai tanggung jawab mereka untuk menjelaskan kesesatan mereka,
wa munafatu madhahibiha li haqiqatil Islam akidatan wa syariatan. Untuk menolak, menerangkan kesesatan mereka dalam rangka untuk menolak madhab-madhab dari firqah-firqah yang sesat. Kemudian menjelaskan hakikat Islam ya, dari sisi akidah maupun dari syariat, agar umat tahu mana yang benar, mana yang menyimpang. Wal yawma tazakharul jami'atu al-islamiyatu wa ala ra'siha Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah bil kasiri minal kafa'atil ilmiyatil al-qadirati ala idrahi madhabi salafis salih. Dan pada hari ini banyak kampus-kampus Islam yang kemudian dipimpin, dipelopori oleh Universitas Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan dari sisi ilmu, memiliki kompetensi untuk menjelaskan madhab salafus saleh al-sunnah wal jamaah. Ya. Di Universitas Muhammad bin Saud ini banyak proyek-proyek penerjemahan buku-buku yang menjelaskan akidah al-sunnah wal jamaah. Wa bastihi lil muta'allimi wa ghairihi. Kemudian banyak melahirkan, banyak mencetus ya, orang-orang yang belajar ya, lil muta'allimi dan selain sebagainya ya. Banyak di negeri-negeri kita yang keluar dari Universitas Muhammad bin Saud kemudian memberikan kontribusi yang sangat besar ya, menulis karya-karya yang bermanfaat untuk umat, mendakwahkan madhab Ahlussunnah wal Jamaah kepada masyarakat kita. Wa tarjamatuhu ila lughatil mukhtalifah. Universitas Muhammad bin Saud al-Islamiyah juga mereka memiliki program menerjemahkan buku-buku yang menjelaskan madhab Ahlussunnah wal Jamaah kepada berbagai bahasa di dunia, diterjemahkan ke dalam bahasa ya, dari berbagai belahan dunia. Liyakuna fi mutanawalil muslimin fi kafati anha'i al-ma'murati, agar sampai kepada kaum muslimin yang berada di berbagai penjuru dunia ya. Kalau kita umroh atau haji di sekitar ya, Masjid Nabawi itu ada petugas-petugas yang dikhususkan untuk membagikan buku-buku yang menjelaskan madhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan bahasa dari berbagai negara ya. Wal yatajannabu bi ma'rifati wasabati alaihi syatta al-afkari wal madhahibi al-munharifati. Tujuannya adalah agar kaum muslimin selamat, bisa menjauhi pemikiran-pemikiran dan madhab-madhab yang menyimpang, dan sekaligus mereka bisa mempelajari ya, dan kuat di dalam berpegang dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu tujuannya. Wa qad tahaddatsa fadilatu Dr. Shalihul Al-Fauzan fil bahsi as-sabiqi min hadhihi silsilati at-tariqil mustaqim an haqiqati tauhidil ladzi ja'at bihi ar-rusulu wa dahadha as-subuhati allati uthirat haulahu. Ya. Dan beliau Fadilatuh Dr. Shalih Al-Fauzan telah membahas di dalam pembahasan yang telah lalu dari kurikulum ya, dari urut-urutan dengan judul
at-thoriqul mustaqim. Menerangkan hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul dan membantah subhat-subhat yang berada di sekitar kaum muslimin, ya. Subhat-subhat yang ada pada kaum muslimin beliau bantah, ya. Wa yutabi'u Syekh Shalih juhudahu fi kulli ma fihi taujihu ummati ilal haq wa irsyadiha ilaihi. Ya. Beliau melakukan usaha dengan sungguh-sungguh di dalam mengarahkan umat kepada kebenaran, membimbing umat, wa idahi ma aliko bi maqaidiha min tahrifatin, dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dari segala bentuk penyimpangan. Wa ma tukhrasul firaqu dhalatu ala tarsihihi. Ya. Dan mengupas kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sudah berakar, yang sudah menancap fi nufusil amati, di kalangan orang-orang yang awam, ya. Minal bid'ah wal khurafati, yaitu berupa kebid'ahan dan khurafat. Fa yuqaddimu lana mawdu'an jadidan muhimman. Beliau mempersembahkan karya dengan judul yang baru, karya yang penting, yubayyinu fihi, menjelaskan di dalamnya makna la ilaha illallah, arti dari la ilaha illallah, wa muqtadaha, konsekuensi kalimat la ilaha illallah, wa atharuha fil fardi wal mujtama'i, pengaruhnya bagi individu dan masyarakat. Wal hunaka kalimatun a'dhamu wa ahammu min la ilaha illallah, kalimatut tauhid al-fasilati baina syirki wal islam. Ya. Dalam karya ini terdapat pembahasan tentang kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat penting, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang merupakan kalimat tauhid pembeda antara syirik dan Islam, allati ajma'at ar-risalatu as-samawiyatu kulluha 'alal da'wati ilaiha. Ya. Yang mana risalah-risalah samawi semuanya berada di atas dakwah yang sama, yaitu menyuruh kepada kalimat la ilaha illallah. Walati syahidallahu biha li nafsihi fi ghairi maudi'in fi min kitabihil karim. Yang mana kalimat tersebut disaksikan oleh Allah sendiri di berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam surat Muhammad ayat 19, Allah SWT mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah sungguhnya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah saja, dan mohon ampunlah kepadanya atas dosamu. Wa qala jalla sya'nuhu, dan dalam surat yang lainnya, surat Toha ayat yang ke-8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah dialah sesembahan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran ayat 18, Allah SWT mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah telah menyaksikan, Allah telah menjadi saksi, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia. Demikian juga para malaikat menjadi saksi. Orang-orang yang memiliki ilmu bersaksi, ya, dengan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Wa qurira isbatuha fi ayataini wa qarara isbataha
fi ayataini mutataliyataini ma'a dzikri ba'di sifatihi wa asma'ihi al-husna fi suratil Hasr. Ya. Kemudian Allah SWT menyebutkan penetapan di dalam dua ayat yang berturut-turut, ya. Dan juga Allah menyebutkan sebagian sifat-sifat dan nama-namanya yang husna dalam surat Al-Hasr. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, huwallahu alladzi, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Ya. Allah menyebutkan, ya, penetapan kalimat la ilaha illallah, kemudian diiringi dengan menyebutkan nama-nama dan sifat. Alimul ghaibi, Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Wasyahadati, perkara yang nyata, yang nampak. Warrahmanur rahim, dialah Allah yang memiliki sifat rahman dan rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Kemudian diulangi lagi, Allah menetapkan kalimat tersebut, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Kemudian Allah menyebutkan nama dan sifat yang husna, Al-Maliku Al-Quddus, Raja Al-Quddus yang maha suci, As-Salamu yang maha sejahtera, Al-Mu'minu yang memberikan keamanan, Al-Muhaiminu yang memelihara, Al-Jiju yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa madamat hadhil kalimatu awwala kalimati yulzimu an yuntiqa biha al-kafiru, ya, an yantiqa biha al-kafiru mu'linan biha islamahu. Ya. Kalimat ini menjadi kalimat yang terus-menerus diucapkan sebagai kalimat yang pertama yang wajib diucapkan oleh orang yang kafir ketika mengikrarkan, ketika mengumumkan keislamannya, ketika menyatakan diri masuk Islam. Kalimat inilah yang menjadi kalimat pertama. Wa anna man nataqa biha shadiqan hurima maluhu wa damuhu. Dan siapa saja yang mengucapkan kalimat tersebut dengan jujur, ya, maka terpelihara harta dan darahnya. Fa inna dzalika yastaujabu ma'rifata ma'naha. Ya. Maka sungguhnya orang yang telah mengucapkan kalimat tersebut mewajibkan dirinya ma'rifata maknaha, untuk mempelajari maknanya, wa muqtadaha, untuk mempelajari apa konsekuensinya, wa fadlaha, mengetahui keutamaannya, wa makanatiha, untuk mempelajari, ya, kedudukannya, fil hayati, dalam kehidupan, wa arkaniha, dan berkewajiban juga mempelajari rukun-rukunnya, wa syurutiha, syarat-syaratnya. Wa qad basatal mualliful al-qaula fi dzalika, dan Syekh Shalih Al-Fauzan, penulis kitab ini, beliau menerangkan, ya, menjelaskan, summa itana bi nuqtatin muhimmatin, kemudian beliau memberikan perhatian, memberikan poin-poin penting, wahia mata yanfa'ul insan qaulu la ilaha illallah wa mata la yanfa'u dzalika. Di antaranya adalah judul atau subjudul, kapan kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi manusia dan kapan tidak bermanfaat. Wa bayana anna mujarrada talaffudzi biha la yakfi. Dan beliau pun menjelaskan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja itu belum cukup. Mujilan al-wahma al-mawjuda inda ba'din nas. Ya. Beliau menjelaskan, ya, dalam rangka untuk menghilangkan keraguan-raguan yang ada pada sebagian manusia haula dzalika, seputar kalimat la ilaha illallah. Wa qad awrada haula hadhihi al-mas'alata iddadan min al-aqwalil ahli ilmi. Dan juga beliau Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan perkataan-perkataan dari para ulama untuk mendukung apa yang beliau jelaskan. Kasyaihul Islam Ibni Taimiyah, tadi antaranya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ucapan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa ghairihim, dan yang lainnya, minal ahli ilmi, dari kalangan para ulama, musbitan bidzalika anna man
yaqulu la ilaha illallah wa la ya'malu bi muqtadaha la yanfa'uhu dzalika. Untuk mengukuhkan, untuk menetapkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengamalkan konsekuensinya, maka kalimat tersebut tidak bermanfaat. Ini beliau bawakan perkataan-perkataan para ulama untuk memperjelas. Bal inna ma yumarisuhu ba'dun nasi min anwa'i syirkil akbari indal adrihati wa kuburis solihin yunakidu kalimata la ilaha illallah tamamal munakidoh wa yudoduha tamamal mudodati. Ya. Bahkan sebagian manusia mereka masih mengerjakan berbagai macam kesyirikan, syirik akbar di seputar makam-makam yang dikeramatkan, kuburan-kuburan orang soleh. Amalan-amalan mereka adalah amalan-amalan yang termasuk syirik akbar sehingga membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Amalan-amalan mereka itu berlawanan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah yang sudah ia ucapkan. Wa qad khatama bahsahu al-qayyima bi bayanil atharil hamidah. Ya, li hadhil kalimati idza qilat bi syirkin wa ikhlasin wa umila bi muqtadaha wa zahiran wa batinan alal fardi wal jama'ati wa anna amilun min awamili ijtima'il ummati wa qutiha wa tawaffarul amnu wa tuma'ninatu laha wa husulus summu wa rif'atu li ahliha ila ghairi dzalika minal athari katsiratil ukhra. Ya. Kemudian beliau menutup pembahasan yang sangat berharga ini dengan menerangkan dalil-dalil yang sangat kuat ya untuk menjelaskan kalimat tersebut. Ya. Beliau bawakan dengan penuh kejujuran. Ya. Idza qilat, ya, beliau mengatakan bahwasanya apabila kalimat la ilallah itu diucapkan ya, dengan jujur, dengan ikhlas, diamalkan konsekuensinya secara zahir maupun batin ya, bagi individu dan masyarakat ya, maka ini akan bisa melahirkan persatuan umat, melahirkan kekuatan umat, dan akan tercipta keamanan, ketenangan ya, akan menghasilkan ketinggian bagi orang yang mengamalkannya. Dan masih banyak dampak-dampak positif lainnya. Fajazahullahu khairal jazai wa nafa'allahu bihadzal juhdi wa haqqaqa bihi ma nasbu ilaihi jami'an. Wallahu al-hadi sawa as-sabil wa huwa waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan beliau mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik. Semoga Allah memberikan manfaat atas usaha, atas kesungguhan yang dilakukan oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya, sehingga terwujud kasih sayang kepada seluruh kaum muslimin. Wallahu al-hadi sawa as-sabil. Dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada sebaik-baik jalan. Dialah Allah pelindung kami, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya. Kata pengantar ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, ya, rektor Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Barangkali ini saja dulu yang bisa dibacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu mukadimah dari penulis kitab ini, Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.